sekarang ya alhamdulillah hari bahagia saya juga karena baby Zain udah lahir juga. Jadi itu adalah menjadi tanggung jawab saya juga. Jadi di kepala saya bukan cuma Yasmin saja, bukan cuma istri saya saja, tapi sekarang sudah ada anak saya. Oke, buat Adit kemarin sempat ada tasya kurang Ya. di lokasi sama teman-teman dan ini sinetronnya juga sedang running. Ya. Gimana mungkin Kak? Kemarin juga sempat trending hashtag di Twitter. Oke. Ya, pertama ini sinetron luar biasa banget ya, karena udah seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya kita adain tasyakuran untuk tayangnya sinetron Karena Aku Sayang. Dan luar biasa banget sih pemain-pemainnya, kru-krunya, saudaranya itu bekerja keras sekali gitu loh untuk menciptakan karya yang luar biasa gitu kan. Nah kemarin juga ada sempat trending Twitter ya, berarti itu menandakan kalau semua orang itu penasaran sama sinetron ini karena ya memang sinetron ini bagus gitu, ceritanya bagus dan fresh gitu loh. Mungkin dari trending Twitter itu gimana sih cara masing-masing tes biar penonton itu makin penasaran? Ya pasti pertama di luar cerita ya, pasti kalau misalkan penonton mau stay tune di Karena Aku Sayang pasti karena ceritanya juga kan. Tapi di luar itu kita sebagai pemain punya tanggung jawab atau kewajiban untuk ya tampilan terbaik. Terus sosial medianya promosiin seperti itulah ya. Promo-promo, tampil terbaik di setiap adegan, di setiap scene. Jadi untuk membuat para penonton itu terikat hatinya sama kita gitu loh. Terus untuk sosok Kak Adit sendiri yang saat ini menjalankan peran udah mulai tahu nggak sih kira-kira penonton ini atau masih abu-abu gitu? Karakternya udah tahu. Oh, untuk karakter udah tahu, udah cukup dalam juga taunya tentang Davin ini seperti apa. Dan yang paling penting kan itu kan ceritanya seperti apa gitu loh. Terus karakternya akan dibuild sama sutradara dan sama saya juga pribadi gitu loh. Jadi saya itu lagi observasi juga gitu. Walaupun saya udah tahu lebih dalam tentang Davin ini karakter saya, tapi saya harus tetap lebih belajar terus gitu loh. Supaya itu pas dan tepat gitu loh. Cara beraktingnya pas lah gitu loh. Ini kan bisa dibilang sinetronnya baru running juga ya. Ya. Dan karakternya juga sudah mulai terlihat seperti apa. Udah ada komentar unik belum sih dari warganet atau dari para fans Ya. sinetronnya gitu? Untuk pasti ada yang pro kontra ya dari setiap karya yang kita hasilkan pasti ada yang memberikan kita pujian, ada yang memberikan kita kritikan. Tapi kan yang paling penting itu bukan pujian yang dilihat tapi kritikannya. Kenapa? Ketika kritikan dari netizen itu adalah membangun. Itulah ada membangun untuk sinetron kita supaya lebih baik lagi. Dan masing-masing ke individunya juga seperti itu gitu loh. Kalau misalkan pujian gak kita baca tapi kritikan pasti kita baca karena untuk membangun diri kita sendiri gitu loh. Dan alhamdulillah dari pujian dan kritikan itu kita belajar terus supaya menjadi lebih baik lagi. Terus Kak, ini kan balik lagi nih ya, keadaan menjadi PPKM level 1. Gimana sih mungkin untuk menyeimbangi kesehatan, sedangkan kan kayaknya padat banget nih. Ya. Pasti istirahat yang cukup ya. Terus kalau misalkan bisa itu bawa vitamin, minum vitamin, konsumsi makanan-makanan yang bagus, yang sehat, sayur, buah-buahan. Kalau saya itu yang paling penting itu istirahatnya. Istirahatnya harus dijaga. Kalau saya harus 7 jam lah, kalau enggak 6 jam tidur gitu loh. Jadi itu untuk menjaga kesehatan karena yang paling penting itu kan tenaga kita ya. Tidur, istirahat itu paling penting sih kalau menurut saya. Terus nih Kak, selama berjalannya syuting kalau istri ikut andil juga nggak sih kayak mempersiapkan mungkin entah bekal atau vitamin atau yang lain-lain? Oh iya dong. Istri itu selalu pas kalau misalkan mau berangkat syuting itu pasti dikasih vitamin, dibawain minuman, dan paling penting setiap pagi itu pasti saya dikasih kopi. Udah kayak bapak-bapak ya, kasih kopi terus sama istri, kasih vitamin yang banyak, terus ditanyain terus setiap break makan ditanyain udah makan apa belum, ya seperti itulah. Pastilah istri juga mempersiapkan segalanya buat saya gitu lah. Terus Kak, di saat ini juga kan sedang ada baby ya. Ya. Pasti kan happy banget nih, tapi dengan waktu yang gimana sih Kak? Komunikasinya, terus kalau kangen apa video call?
Alhamdulillah kalau misalkan sekarang ya alhamdulillah hari bahagia saya juga karena baby Zain udah lahir juga. Jadi itu adalah menjadi tanggung jawab saya juga. Jadi di kepala saya bukan cuma Yasmin saja, bukan cuma istri saya saja, tapi sekarang sudah ada anak saya. Jadi di kepala itu ada dua tuh, anak istri, anak istri, anak istri gitu. Dan itu membuat saya lebih semangat lagi dan lebih bisa berbuat banyak lagi gitu loh, ya kan? Kalau untuk apa tadi? Kalau buat apa? Untuk quality time bareng. Oh, quality time. Ya, kalau untuk quality time, saya kan biasa libur tuh minggu ya. Minggu doang libur tuh. Jadi emang hari Minggu itu full banget tuh untuk keluarga gitu loh. Apalagi sekarang saya punya anak gitu kan, mau ajak main anak gitu kan. Jadi memang minggu itu full untuk keluarga. Jadi saya nggak mau diganggu hari Minggu untuk apa namanya jalan-jalan, sekedar tamasya, sekedar nongkrong-nongkrong bareng gitu sih. Kalau dari Kak Adit sendiri untuk mengurus anak sendiri gimana nih Kak? Belajar juga atau Mengurus anak itu luar biasa capek banget ya, capek banget. Tapi capeknya bukan dengan penyesalan atau dengan amarah. Capeknya dengan bahagia. Kalau saya sendiri ketika mengurus anak, ketika mengurus Zain, itu saya bangun jam 3, tidur itu jam 12, bangun jam 3 pagi. Zain nangis-nangis karena ternyata popoknya eh, kotor lah. Akhirnya saya bersihkan sendiri gitu loh, sama sama istri juga. Itulah rasanya seneng gitu rasanya, bahagia. Karena rasa itu yang paling luar biasa sih kalau menurut saya. Disusahin kita makin bahagia. kalau untuk gendong sendiri gimana Kak awal? Ada ketakutan nggak sih? Masih kaku digendong. Awalnya kan apa? Saya juga belum ada pengalaman apa-apa. Saya juga baru pertama kali ini punya anak, jadi itu masih kaku banget gitu loh. Karena kan memang tulangnya bayi kan masih masih lembut ya. Terus fisiknya masih lemah juga gitu. Jadi nggak bisa kenceng-kenceng, nggak bisa kuat-kuat. Kita harus hati-hati, pelan-pelan gitu loh. Itu sih. Berarti sama istri sama-sama belajar juga ya Kak dari nol untuk merawat anak. Betul, betul. Karena istri pun masih umur 21 tahun dan saya pun masih 22 tahun gitu loh. Kita berdua itu sama-sama masih belajar lah. Jadi kalau menurut saya sih learning by doing aja gitu loh. Setiap harinya kita pasti belajar gitu, cara mengurus anak dengan baik, dengan benar gitu loh. Tapi Kak dalam waktu terdekat ini ada nggak sih momen yang ingin dilakukan bersama gitu? Momen yang mengembirakan mungkin pas malam pertama Zain tidur sama kita, sama saya dan istri. Itu momen yang pertama kali yang membuat saya bahagia. Kita bertiga tidur di satu ranjang. Dan biasanya saya sama istri saya tidur peluk-pelukan gitu. Tapi kan sekarang udah ada baby di tengah gitu loh. Jadi saya nggak bisa yang namanya tidur tuh nggak bisa refleks ke kanan kiri lagi. Takutnya nanti ada kena babynya kan gitu. Kak mungkin ada nggak sih salah satu foto yang bisa ditunjukin ke Oke. bersama? Tapi untuk pemirsa mohon maaf ya kalau saat ini aku belum bisa nunjukin mukanya Zain dulu. Nanti ketika udah umur 1 tahun baru 1 bulan baru saya akan tunjukin gitu loh. Ini foto kami bertiga. Bentar. Sebentar. Ini foto kami bertiga. Kelihatan nggak? Kok kayak ini nih? Kelihatan mukanya sorry. Cut ya. Nah ini dia. Enggak, belum di-record kan? Oh belum di-record? Oke, sip. Udah. Dah, ya. Tahan ya, Kak. Itu fotonya diambil ketika kapan Pak? Umur Zen masih 2 hari. Masih 2 Masih di rumah sakit. Ini pengambilan fotonya di rumah sakit. Gitu. Oke. Emang udah sepakat ya kalau mau diambil sebelum 1 bulan. Sebelum 1 bulan ya, karena aku masih meyakini kalau misalkan anak baru lahir di pos kan takutnya gimana gitu loh mas. Kayak ya sudahlah 1 bulan, tunggu 1 bulan baru habis itu kita pos gitu. Tapi kalau untuk dari ciri-cirinya gimana? Kalau lebih mirip ke siapa sih Kak? Udah kelihatan belum? Jujur kalau saat ini ya kan umurnya baru 4 hari sekarang Zain. Dilihatnya itu masih kadang-kadang ketika merem itu mirip saya, terus ketika buka mata mirip Yasmin. Jadi itu dua-duanya bercampur lah. Tapi memang belum bisa lihat sekarang sih. Nanti tunggu 3 bulan kayaknya udah bisa kelihatan nih lebih mirip ke siapa gitu loh. Terakhir Kak, mungkin dari keluarga masing-masing keluarga gimana Kak dengan hadirnya begitu?
Luar biasa, alhamdulillah seneng banget. Dan akhirnya kan sekarang mamanya Yasmin dan papanya Yasmin datang dari Malaysia jauh-jauh datang ke sini untuk lihat Zain kan. Itu luar biasa banget, bapak juga seneng, Bang Amar seneng, Kaibel seneng, semuanya seneng kan, alhamdulillah. Ngucapin semua, ngasih hadiah buat Zain gitu kan. Jadi emang luar biasa banget, banyak yang sayang sama Zain. Gitu. Oke, siap. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Karena Aku Sayang hari ini jam 6, sorry, oke. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Karena Aku Sayang jam 6 sore hanya di RCTI Oke. Silakan Om. Oke, buat Om Ivan ini kan sedang running Om sinetronnya Karena Aku Sayang, dan beberapa minggu lalu kan habis ada syukuran juga ya Om. Iya, Gimana Om perasaannya sudah running dan masih terus berjalan ya Om? ya alhamdulillah akhirnya sinetron Karena Aku Sayang udah tayang di RCTI setiap jam 6.30 sore. Mudah-mudahan jadi alternatif sinetron yang digemari untuk pemirsa dan bisa memberikan pendidikan untuk kita. Oke, Om, kemarin juga sempat ada yang unik nih Om. Hashtag Karena Aku Sayang ketika syukuran tuh trending. Gimana mungkin Om perasaannya Om? Ya alhamdulillah di hashtag itu memang ternyata banyak yang memberikan respon positif di situ. Ya alhamdulillah mudah-mudahan hasil dari kerja kita semua ini, teamwork kita ini bisa diterima masyarakat dan membuat mereka happy lah. Oke, Om, sebagai salah satu case nih Om, gimana sih cara Om sendiri? Oke, Ya. Om, sebagai salah satu case gimana sih cara Om Ivan sendiri nih mengajak pemirsa agar tertarik dengan sinetron ini Om? Ya yang jelas pertama kan kita mengikuti tuntutan skenario ya. Seperti apa peran yang akan dimainkan, terus bagaimana karakternya. Nah setelah kita pahami itu tentunya akhirnya kita menyesuaikan dengan peran yang diharapkan. Dan mudah-mudahan peran ini ya kadang bisa antagonis, kadang protagonis. Nah mudah-mudahan peran yang kita jalankan itu bisa masuk ke dalam cerita itu dan disukai oleh masyarakat. Oke, Om, selama running ini kan bisa dibilang baru juga ya Om. Sudah mulai terlihat belum sih Om karakternya itu nanti seperti apa di mata masyarakat itu, atau masih abu-abu atau gimana Om? Iya, jadi kalau karakter yang saya peranin ini memang dia ini adalah ceritanya kan seorang produser ya. Produser dari sebuah production house yang mana anaknya juga jadi artis di situ. Nah, kebetulan dia sendiri itu akhirnya menikahi perempuan yang tadinya jadi pacar anaknya itu. Nah, jadi situlah timbul konflik-konfliknya mulai. Dan sebenarnya sebagai seorang ayah, dia adalah seorang ayah yang baik untuk anaknya dan keluarganya. Tapi memang ada karakter dia yang memang mungkin suka menggoda perempuan lain gitu loh. Bahkan sampai pacarnya Kenzi sendiri itu menikah sama dia. Dan akhirnya karena jatuh sakit, ibu kandungnya Kenzi meninggal. Nah disitulah Kenzi mempunyai rasa sakit hati sama papanya, seolah-olah jadi penyebab meninggal mamanya itu adalah saya, papanya ini. Nah di situ timbul boleh dibilang dendam dan akhirnya konflik, dan ternyata istri saya ini sendiri menyimpan dendam juga ke Kenzi, sakit hati juga karena tidak diterima cintanya sama Kenzi, diputusin. Makanya dia ingin balas dendam melalui saya gitu loh. Oke. Tapi respon dari warganet sendiri gimana nih Om dengan Om memerankan karakter ini? Ya sejauh ini ya namanya peran kebetulan saya jadi ada sedikit protagonisnya, ada juga sedikit antagonisnya. Nah di situ ya memang konflik ya berkecamuk di situ. Jadi saya pikir masyarakat bisa menilai ya sebagai seorang ayah dia ayah yang baik, tapi sebagai seorang kepala keluarga dia tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Om, ini emang apa, penampilannya selalu seperti ini atau gimana? Mungkin bisa dijelasin dulu Om untuk yang sekarang ini dipakai gimana nih? Ya mungkin agak beda dari penampilan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mungkin formal banget ya gitu loh. Orang benar-benar orang yang high class lah gitu. Nah, kalau sekarang ini dia lebih sedikit casual karena
sebagai produser santai tapi juga tetap terlihat elegan. Untuk detailnya mungkin bisa ditunjukin Om, hari ini tuh gimana sih? Ya hari ini kebetulan adegannya memang ceritanya lagi kejar-kejaran sama konfliknya Kenzi, dan ya seperti biasa saya pakai pakaian seperti ini dengan semi formal ya, pakai kemeja biasa dan pakai suit, boleh dibilang mungkin blazer kali ya, santai, jadi pergerakannya juga masih lincah, dan ada juga beberapa kostum yang continuity. Di sini continuity-nya kemarin sudah diambil dan masih ada scene sisanya yang harus diambil dengan baju yang sama. Nah, kalau ini baju casual yang saya pakai, yang biru. Nah, kalau ini ya semi formal juga. Jadi pakai jaket dengan celana casual. Gitu. Tapi emang selalu ada aksesoris ya Om, mungkin kayak ada bawa tas atau yang... Iya, biasanya dalam kehidupan sehari-hari ya kita sesuaikan dalam kehidupan nyata seorang produser pasti kalau zaman sekarang kan pasti bawa handphone. Nah itu jadi aksesoris yang mungkin nggak jarang lepas ya. Kadang-kadang bawa tas kantor, tas kerja gitu loh. Itu mungkin seperti itu. Oh, mungkin terakhir promo untuk sinetronnya. Ya buat seluruh pemirsa RCTI dimanapun, saksikan terus sinetron Karena Aku Sayang hanya di RCTI jam 6.30 setiap hari.